Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya manajemen user role dengan group. Oke, manajemen user role dengan group. Seperti yang sudah kita praktek di pertemuan sebelumnya, kita sudah bikin user, kita sudah bikin group. Di dalam Windows Server Active Directory, yang namanya grup itu ada dua jenis sebenarnya. Ada grup bawaan Windows sendiri, grup bawaan Windows Server, dan ada grup yang bisa kita buat sendiri. Grup yang bisa kita buat sendiri, contohnya ya kemarin kita bikin grup ekstrakurikuler gitu, grup sepedaan atau grup apalah gitu ya. Tapi ada juga grup bawaan Active Directory, grup bawaan Windows. Contoh grup di sini adalah grup domain users. Nah, ini domain users. Lalu ada domain admins dan ada administrators. Sebenarnya ada beberapa grup lagi. Ini saya contohkan 3 aja. Domain users adalah grup default. Setiap kita menambahkan satu buah user di Active Directory, otomatis user itu akan masuk ke dalam grup domain users. Itu udah pasti. Berarti dia ada user untuk domain. Lalu ada grup bawaan namanya domain admins. Domain admins itu punya tugas, kita bisa lihat di Windows Server. Nah, ini kalau saya buka Active Directory Users and Computers. Oke, kita masuk ke built-in. Oke, built-in adalah isinya grup. Nah, ini grup semua ini. Grup ini adalah grup bawaan dari Active Directory Windows. Contoh grup domain admins ya. Domain admins itu grup apa sih? Kita coba cari di sini. Ada nggak domain admins? Oh, nggak di sini. Nah, ini dia, domain admins. Ini adalah grup bawaan. Ya, built-in juga bawaan. Di bagian users juga ada grup bawaan. Contohnya domain admins. Tugasnya apa sih? Designated administrator of the domain. Artinya grup ini isinya orang-orang yang ditunjuk sebagai administrator domain controller. Jadi dia bisa nambahin user baru, bisa nambahin grup baru, ngubah user, ngapus user, disable user, dan sebagainya. Oke, kemudian ada administrators. Grup administrators di sini. Nah, ini kita lihat tugasnya apa. Administrator adalah grup yang punya complete and unrestricted access to the computer domain. Artinya dia punya akses penuh terhadap domain, terhadap komputer atau terhadap domain. Jadi seorang administrator ini sakti gitu ya. User sakti banget gitu. Kalau di Linux namanya root. Jadi administrator ini user yang punya akses ke akses secara penuh terhadap domain dan komputer. Ya, user sakti ini istilahnya ya. Grup sakti lah. Isinya kalau user masuk situ udah jadi user yang sakti banget ya. Nah, saat kita membuat user baru, contohnya kita membuat siapa ya? Nah, ini si Bambang yang sebelumnya kita pernah buat. Dia tipenya user. Kalau kita double klik, member of-nya lihat, dia domain user. Dia cuma domain user. Dia cuma sekedar pengguna biasa yang nggak bisa ngubah administrasi sistem, nggak bisa memodifikasi fitur Windows, nggak bisa ganti computer name, nggak bisa join atau unjoin domain. Pokoknya dia nggak bisa mengubah settingan sistem Windows. Oke, kita coba ya. Di sini ada Windows 10. Oke, Windows 10 ini pernah dipakai login sama si Bambang. Oke, si Bambang kita coba login. Oke, si Bambang sudah login. Oke, dia bisa kerja seperti biasa.
Cuman dia nggak bisa ngubah sistem window. Contohnya kalau saya buka view advanced system setting seperti ini. Nah, ini advanced system setting. Dia akan ditanya password adminnya apa. Password adminnya adalah password admin komputer ini, password lokal, yakni user. Nah, kalau mau masuk user ya, password user kita ketik tit. Kalau mau mengakses user lokal yang setingkat admin, kita ketik titik slash, lalu ada user lokal namanya user, ada passwordnya sendiri. Apa ya passwordnya? Bukan user, tapi test. Saya lupa. Ada akun lokal namanya test. Ini akun waktu saya bikin, ini akun yang saya bikin waktu pertama kali install Windows ini. Test. Begitu juga passwordnya. Nah, baru dia bisa buka. Tapi kalau saya masuk ke advanced system setting lagi, saya masukkan login si Bambang. Dan passwordnya nggak bisa. The requested operation requires elevation. Kenapa? Karena si Bambang ini tugasnya hanyalah pengguna biasa. Role-nya sebagai pengguna biasa, bukan pengguna advance. Bukan orang yang ditunjuk untuk administrasi sistem. Kalau kita buka computer management, oke. Nah, di sini ada local users and groups. Untuk usernya kita klik di sini ada test. Test ini ini user bawaan ya. Kita lihat member of-nya, dia member sebagai administrator lokal dari Windows 10 ini. Administrator komputer lokal, komputer si Windows ini. Makanya dia bisa mengubah sistem, uninstall program, install program dan sebagainya. Dan di Windows client juga ada grup bawaan. Nah, ini users, replicator, administrators. Untuk mengelevate si Bambang, ada dua cara. Pertama bisa lewat lokal, kedua bisa lewat domain. Kita coba lewat domain dulu deh, lewat domain ya. Untuk mengelevate si Bambang ini supaya dia bisa memodifikasi sistem Windows 10 ini, Windows client-nya yang dia pakai, kita lakukan lewat Active Directory. Si Bambang ini harus kita masukkan ke grup tertentu di mana grup itu bisa mengubah sistem, memodifikasi sistem. Yang user yang punya tingkatan seperti itu contohnya adalah administrator. Kita lihat administrator ya, kita bandingkan di sini. Administrator, member of-nya kita lihat. Dia membernya dari kelompok administrator, domain admins, domain users, enterprise admin, group policy creator, creator owners, dan schema admins. Nah, si Bambang ini harus kita naikkan levelnya. Kita masukkan ke grup yang sama isinya dengan grupnya si administrator ini. Oke, kita kembali ke sini, kita ke sales dan kita lihat propertiesnya si Bambang. Kita bandingkan. Kok ke sini sih? Ini sama ini. Oke, kita bandingkan ya. Member of. Lihat si Bambang cuma domain user. Kita add aja di sini. Misalnya administrators. Kemudian kita check name saja. Oke, ada administrator. Kemudian kita masukkan dia sebagai schema admins. Kemudian sebagai enterprise admins. Enter aja, ketik enter terus check names. Oke, enterprise admins. Administrator, schema admins, domain admins. Oke, masukin domain admin juga deh. Domain admins, terus
Group policy. Group policy creator owners. Kita masukin aja. Oke. Oke, sama ya. Klik OK, klik OK. Sekarang kita kembali ke Windows 10. Kita coba lihat, buka lagi view advanced system setting. Dia masih ditanya. Kenapa masih ditanya? Untuk taking effect, supaya elevate akunnya, si Bambang ini harus sign out dulu. Sign out dulu dari Windows-nya, baru dia bisa. Oke, klik sign out. Oke, sudah sign out, si Bambang suruh login lagi. Oke, sudah login. Nah, sekarang kita buka advanced system setting lagi. Oke, dia ditanya. Sekarang kita masukkan loginnya si Bambang. Bambang Irawan. Bisa. Si Bambang sudah bisa mengakses sistem properties. Dia sudah bisa ngubah konfigurasi komputer ini, bisa ganti domain, ganti computer name, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan dia bisa, kalau kita masuk ke control, dia bisa buka program and features, kemudian bisa mematikan dan menghidupkan fitur-fitur Windows. Oke, nah dia bisa nih mengakses ini. Nah, sebenarnya tadinya dia nggak bisa. Kalau cuma domain user aja dia nggak bakal bisa. Tapi karena akunnya sudah di elevate, dinaikkan, tingkatnya sudah dinaikkan di domain controller, jadi dia bisa mengakses sistem. Gitu caranya. Paham ya? Paham dong. Oke, itu cara pertama. Kalau kita lewat domain. Ada cara kedua, kita lakukan lewat lokal, lewat komputer dia sendiri. Pertama kita sign out dulu si Bambang. Ya, sign out dulu. Sekarang si Bambang Irawan ini aksesnya mau saya cabut. Member of-nya saya buang. Administrator remove. Yes. Kemudian domain admin remove. Enterprise admin remove. Group policy remove. Skema juga remove. Oke, tinggal domain user doang. Si Bambang kembali jadi user biasa. Sekarang kita coba login lagi. Oh ya, group policy dia akan taking effect kalau dia sign out dan sign in dan sudah terhubung ke domain controller ya. Kondisi komputernya sudah terhubung ke domain controller. Baru dia bisa taking effect. Coba kita view advanced system setting lagi. Oh, masih bisa. Kenapa? Nah, ini salah satu masalah nih. Kenapa kadang-kadang nggak taking effect? Di jaringan tertentu yang mungkin jaringannya kurang bagus, memang kadang-kadang dia nggak taking effect. Supaya taking effect, kita masuk ke command prompt, kita refresh policy-nya, kita update. Ada perintahnya di command prompt, namanya gp update spasi slash force. Dia akan memaksa group policy untuk mengupdate. Enter. Oke, kita tunggu, dia sedang updating policy. Oke, policy sudah terupdate. Updated completed successfully. Oke, sudah berhasil. Oke, sekarang kita sign out lagi. Ini jarang ya kasus begini ya, agak jarang sih. Harusnya langsung taking effect. Oke, sekarang kita buka lagi view advanced system setting. Nah, dia ditanya lagi. Kalau kita masukin loginnya, dia nggak bakal bisa. Dia sudah kembali jadi user biasa. Sekarang gimana caranya mengelevate lewat lokal tanpa domain? Ada caranya. Syaratnya kita harus tahu password administrator lokal si komputer klien ini. Username-nya test, passwordnya ya ada passwordnya. Oke, kita masuknya caranya gini. Kita buka computer management,
lalu run as administrator. Nah, sekarang masukkan password administrator lokalnya. Nah, passwordnya rahasia. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian local users and groups. Kita lihat ada users, di sini ada test. Ada group. Nah, kita masuk ke group. Group si Bambang ini harus kita elevate ke administrators. Caranya ya double klik si administratorsnya. Kita lihat di sini membernya siapa aja. Si administrator ini membernya siapa aja? Ada test, ada domain admins, ada administrator. Nah, si test ini ya ini login yang lokal ini yang tingkatnya administrator. Kita add, kita tambahkan si Bambang. Di mana locationnya pilih domain sukasuka.com. Bambang, ketik aja Bambang, kemudian check names. Oke, dia akan, nah, komputer akan bertanya usernya apa gitu. User untuk mengakses domain controllernya apa? Kita masukkan aja user si Bambang ini nggak apa-apa. Bambang Irawan. Terus passwordnya rahasia. Oke, lihat nih Bambang Irawan. Nah, ini Bambang Irawan, ID-nya muncul di sini sebagai user domain controller. Klik OK. Nah, si Bambang Irawan ini sudah masuk ke group administrator, tapi dia belum taking effect. Dia harus sign out dulu, kemudian sign in kembali, baru bisa taking effect. Oh, sorry. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Advanced System Setting. Nah, dia tidak akan ditanya password administrator lagi. Karena akun si Bambang secara lokal sudah di-elevate ke tingkat administrator. Jadi dia bebas memodifikasi sistem. Bebas mengganti computer name. Bahkan bisa mengedit registry juga bisa. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, ini kita bisa bikin new key. Nggak bisa. Oh ya, nggak bisa. Oke, kita masuk ke software ya. Software, clients, Microsoft contohnya, ActiveSync. Oke, di sini kita klik new, terus string value. Nah, baru deh dia bisa tuh. Oke, kita hapus saja. Yes, nah jadi bisa modify registry si Bambang ini sekarang. Karena akunnya sudah di-elevate atau tingkatnya sudah dinaikkan ke tingkat administrator. Oke, paham ya? Itulah tadi bagaimana caranya kita memanage user role dengan group, baik secara lokal maupun lewat domain. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas bagaimana cara manajemen user role dengan group. Tadi kita sudah praktek caranya lewat lokal maupun lewat domain. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.